sukacita bisa ketemu lagi meskipun hanya lewat video. Gimana kabarnya? Semoga Tuhan terus menjaga kita dan merahmati kita ya. Nah, di minggu ini kita akan membahas topik tentang pemulihan kota Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita sama-sama berdoa ya. Kita di rumah masing-masing bisa berseru kepada nama Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, Tuhan Yesus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Dikau adalah Allah yang mau menjadi Allah kami. Dan karena itu sore ini kuduskan waktu kami, Tuhan, biarlah dapatkan telinga kami dan hati kami, biar seutuhnya terbuka terhadap Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, tadi Kak Aringa udah bilang kita akan membahas tentang pemulihan kota Allah. Dan kita akan lebih spesifik membahas bagaimana musuh-musuh Allah ini menawarkan hal-hal yang baik kepada bangsa Israel dan bagaimana imam-imam menghadapinya. Jadi kita lihat dari berita-berita sebelumnya, kedambaan Allah adalah mendirikan tempat kediamannya di bumi. Seperti di Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi teman-teman, kedambaan Allah adalah Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi umat Allah. Nah, setelah 70 tahun Allah membangkitkan Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Masih ingat dong berita yang minggu lalu bagaimana bangsa Israel sebenarnya ada di dalam penawanan. Nah, setelah 70 tahun Allah membangkitkan Raja Kores. Nah, jadi Raja Kores ini adalah Raja Persia yang digerakkan oleh Roh Allah sehingga ia mengeluarkan pengumuman yang mengizinkan umat Israel untuk kembali ke Yerusalem untuk kembali membangun rumah Allah. Nah, dia memerintahkan mengembalikan 5.400 perabot bait Allah yang terbuat dari emas, perak, dan yang dirampas oleh Nebukadnezar. Jadi, waktu itu di dalam Esra 1 ayat 5 dikatakan, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi kita melihat, jadi orang-orang yang pulang ini adalah orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah sendiri. Tapi setelah pengumuman itu, ternyata sebagian besar dari umat Allah tidak mau menanggapi perintah ini karena mereka mau tetap tinggal di Babel. Kok bisa mereka mau tetap tinggal di Babel? Karena hanya mereka yang digerakkan oleh Roh baru bisa menggenapkan kehendak Allah dan mau meninggalkan Babel. Nah, kenapa tidak di Babel saja gitu ya membangun bait Allah? Karena di Babel adalah satu kota yang palsu milik iblis. Di sana penuh dengan kekacauan. Iblis membuat ini untuk mengacaukan rencana Allah. Jadi di sana ada perpecahan. Nah, sedangkan Yerusalem adalah kota tempat Allah mau merampungkan tujuannya. Dan di Yerusalem itu ternyata ada keesaan dan kebersamaan. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini ditawarkan buat teman-teman, kira-kira teman-teman mau tinggal di Babel atau mau kembali ke Yerusalem? Nah, pasti kedambaan kita semua, kita bisa menjadi orang-orang yang digerakkan oleh Roh supaya kita bisa kembali ke Yerusalem membangun bait Allah. Nah, untuk memulihkan kota ini, Tuhan memerlukan bangsa-bangsa Israel untuk kembali ke kota untuk membangun bait Allah. Nah, ternyata setelah mereka sudah keluar dari Babel, iblis punya siasat lagi. Siasatnya adalah dengan cara menawarkan sesuatu yang baik kepada bangsa Israel. Jadi di sana iblis menawarkan kerjasama, mereka mau dibantu untuk membangun bait Allah. Kira-kira baik nggak sih ketika mereka menawarkan bantuan? Sebenarnya ini adalah salah satu siasat untuk mengacaukan juga dari pekerjaan Tuhan. Jadi waktu itu untung ada Zerubabel dan Yosua yang menolak karena mereka tahu bahwa itu adalah siasat licik dan yang boleh membangun bait Allah ternyata hanyalah anak-anak Allah dan tidak boleh ada percampuran. Puji Tuhan ya. Jadi yang membangun bait Allah itu memang ya harus anak-anak Allah.
Jadi hari ini ketika mungkin ada sesuatu yang ditawarkan, kita di atas diri kita baik ya. Jadi tapi ketika mereka melihat dari sudut pandang manusia mungkin terlihat baik, tapi dari sudut pandang Allah itu adalah sesuatu percampuran dan itu tidak baik, dan kita harus dengan tegas ya menolak bantuan-bantuan yang ternyata itu dari iblis. Oke, kenapa kita bisa menerima bantuan-bantuan dari iblis? Ternyata ketika kita lemah, kita bisa saja menjadi orang yang mau menerima bantuan-bantuan dari musuh-musuh. Nah, sama halnya hari ini, mungkin ketika kita tidak bisa berdoa, ketika kita sedang lemah ya, tidak ada kekuatan untuk PP, penyegaran pagi, misalnya masih ngantuk. Nah, hari ini tuh kita bisa datang kepada kakak-kakak gembala. Nah, kayak seperti video seperti ini juga bisa membantu kita untuk dibangkitkan supaya kita tidak terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh tawaran-tawaran si iblis. Nah, jadi setelah saat itu, jadi musuh-musuh ini masih terus berusaha menggagalkan pembangunan. Wah, luar biasa ya. Iblis ini selalu punya cara untuk mengacaukan pembangunan. Tapi puji Tuhan, melalui pembicaraan yang menguatkan dari para nabi, itu ada Hagai dan Sakaria, pembangunan rumah Allah dimulai lagi dan terselesaikan. Jadi pada akhirnya sebenarnya rumah Allah akan terselesaikan, tapi kalau cepat atau tidaknya itu tergantung dari kerjasama kita ternyata. Oke, jadi karena itu Tuhan memerlukan kita hari ini. Jadi mau cepat atau tidaknya pembangunan bait Allah itu tergantung dari kita. Hari ini kita perlu menjadi remaja-remaja yang mau bangkit bagi pemulihan kota Tuhan. Jadi teman-teman remaja, hari ini kita perlu mau mengorbankan waktu untuk membaca Alkitab. Saya juga teman-teman remaja banyak yang membaca Alkitab, penyegaran pagi sekarang. Jadi ketika kita lemah bisa sama-sama saling menguatkan. Kita tinggal di dalam satu kawanan yang baik ya ternyata. Nah, hari ini apa sih yang bisa kita lakukan sebagai contoh kita mau berbagian dalam pembangunan kota Allah, yaitu dengan mendengarkan firman Allah. Contohnya di sidang-sidang kita perlu memiliki telinga dan juga hati yang terbuka sepenuhnya pada Tuhan. Jadi kita juga ketika ada pergerakan roh di dalam kita juga dengan mudah mengatakan amin untuk pemulihan kota Allah. Jadi dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita perlu menjadi orang-orang yang tinggal di dalam persekutuan yang tepat, seperti misalnya persekutuan teman-teman remaja yang sudah membaca Alkitab ataupun penyegaran pagi bersama-sama. Puji Tuhan teman-teman. Jadi hari ini kita terus menjadi orang yang bekerja sama dengan Tuhan supaya kota Allah bisa terus dibangun dan terselesaikan. Oke, ternyata kita sudah sampai di akhir berita kita, dan Kak Erlin akan menutup dalam doa. Semoga teman-teman remaja juga hari ini menjadi orang-orang yang mau meninggalkan Babel, yaitu dunia-dunia kita, supaya kita juga bagi pemulihan Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya, kita seru nama Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, amin Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Tuhan bangkitkan kami Tuhan. Hari ini, oh Tuhan, kami tidak mau tinggal di Babel. Kami mau kembali di dalam Yerusalem, di dalam hidup gereja. Kami boleh bagi pembangunan-Mu. Tuhan rahmati setiap kami, hingga kami Tuhan juga mau digerakkan oleh roh itu. Dan kami keluar dari banyak perkara yang ditawarkan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi remaja-remaja yang bekerja sama dengan Dikau. Dapatkan telinga dan hati kami terhadap firman-firman-Mu, menjadi orang yang lebih terbuka lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini sidang kita hari ini. Sampai jumpa di sidang minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.